Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 25 Oktober 2021. Kita masuk kepada episode keempat dari seri Teologi bagi Kehidupan. Kali ini saya mengajak kita membahas teologi dari seorang tokoh yang pernah disinggung di dalam kebaktian kita yang bernama Jonathan Edwards. Dan renungan hari ini saya beri judul Perangi Kejenuhan dan Kebekuan Rohanimu. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, sekali lagi kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik kepada kami. Kalau hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian ini, berkati kami karena ini adalah anugerah Tuhan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk belajar dari orang-orang yang mengasihi Engkau dan mencintai firman-Mu. Mereka yang sudah mendahului kami, yang telah melewati berbagai kesusahan dalam hidup, dan mereka merumuskan, menggumuli bagaimana firman Tuhan menolong kami untuk melewati masa-masa susah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berkati kami untuk memahaminya dan pakai hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, Jonathan Edwards seorang tokoh yang sangat luar biasa ya, tapi saya hari ini tidak mereview profil beliau. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan beliau. Kejenuhan dan kebekuan rohani. Bila sebuah gereja mengalami kemerosotan, biasanya para pemimpin gereja tersebut akan menyoroti hal-hal yang sifatnya eksternal lebih dahulu. Misalnya mungkin karena ada tekanan politik negara yang menekan perkembangan gereja, atau ada persaingan yang kurang sehat dari gereja lain, atau adanya tekanan sosial dari orang-orang yang non-Kristen. Di zaman kita, ancaman terbesar dari luar gereja adalah berkembangnya sekularisme yang merasuki pandangan kita, orang Kristen, terhadap gereja. Apa yang kita ekspektasi atau harapkan terhadap gereja kita itu banyak yang sebetulnya dipengaruhi oleh pandangan sekuler. Tetapi Jonathan Edwards berpendapat bahwa masalah internal lah yang lebih besar kalau sebuah gereja mengalami kemerosotan. Orang Kristen abad pertama, yaitu gereja mula-mula, menghadapi tekanan eksternal atau tekanan dari luar gereja yang sangat hebat. Toh mereka tetap setia dan menjadi saksi Tuhan yang efektif pada zaman itu. Jadi pemikiran Edwards sebetulnya sangatlah akan menolong kita, bagi kita orang-orang Kristen di zaman sekarang. Nah, saudara, pemikiran atau teologi dari Jonathan Edwards sangatlah luas dan juga dalam, dan memang sukar untuk dicerna ya, bahkan bagi orang-orang yang berbahasa Inggris sekalipun. Tapi kita akan melihat ringkasan atau garis besar dari teologinya dalam 6 poin saja. Dan karena masing-masing poin ini penting, maka saya membaginya menjadi 2 termin. Hari ini kita akan membahas 3 poin pertama, dan 3 poin sisanya akan kita bahas minggu depan. Nah, poin pertama, saudara, kejenuhan dan kebekuan rohani gereja untuk menyembah Allah dan hal-hal yang rohani, itulah penyakit rohani yang harus lebih dahulu disembuhkan. Nah, apakah maksud Jonathan Edwards mengenai hal ini? Kejenuhan itu menunjuk pada keadaan di mana Allah dan Injilnya dirasakan sedemikian lemah, dan kecintaan terhadap hal-hal yang duniawi terasa sedemikian kuat, sehingga hati para anggota gereja tertuju pada nafsu dan persaingan yang sumbernya berasal dari pola pikir yang duniawi. Yang melatar belakangi Edwards punya perhatian dan kemudian menyusun teologinya berawal dari masalah kejenuhan ini. Karena pada tahun 1730 dia melihat adanya kejenuhan rohani yang parah melanda gereja-gereja Tuhan pada waktu itu. Jadi untuk menghadapi masalah inilah kemudian Edwards menjadi salah satu tokoh penting dalam munculnya kebangunan rohani besar
tahun 1734. Jadi dalam sejarah gereja Amerika ada beberapa kali kebangunan rohani besar dan salah satunya Jonathan Edwards ini menjadi tokohnya. Sebelum itu dia melihat di atas tanah kejenuhan yang parah inilah berbagai jenis dosa tumbuh subur di tengah-tengah umat Kristen. Tetapi kejenuhan itu juga bukan hanya dalam bentuk perbuatan dosa yang nyata, ya, misalnya berzina, mencuri, keserakahan, tetapi juga dalam bentuk aktivitas agama yang mungkin praktiknya benar, tetapi ternyata sekedar aktivitas yang kosong. Edwards berkomentar, aktivitas eksternal ibadah itu yang termasuk berbagai gerakan tubuh, kata-kata, dan suara itu merupakan bagian yang paling remeh dalam sebuah agama dan yang paling sedikit melibatkan unsur penyangkalan diri. Manusia berdosa terus berkanjang dalam ketamakan, kesombongan, kejahatan, iri hati dan dendam, nafsu dan kedangingan dalam perilaku mereka saat berelasi dengan sesama. Tetapi mereka tetap punya minat untuk meningkatkan hal-hal religius dan menaati segala bentuk ibadah yang Anda mau sebanyak yang Anda inginkan. Yaitu kutipan akhir ya. Jadi bila kita merasa kurangnya kebangunan rohani di gereja kita, janganlah kita cepat-cepat menuduh, oh ini faktor luar penyebabnya. Edwards memberitahu kita bahwa krisis yang sesungguhnya yang dialami gereja tersebut bersumber dari kejenuhan internal. Hati yang beku, bukan hati yang tidak berdaya. Itulah yang menjadi penyakit yang melumpuhkan gereja. Ini yang pertama. Poin kedua, sarana pemulihannya adalah Allah dan kemuliaannya. Allah dan kemuliaannya adalah sumber segala kebangunan yang sejati sekaligus yang menjadi tujuan dari kebangunan rohani itu. Allah adalah seperti air kehidupan, ya, sumber air kehidupan. Tetapi yang diperlakukan seolah-olah seperti sumur yang kering oleh umatnya sendiri. Ia adalah raja, tetapi yang justru diperlakukan dengan hina oleh rakyatnya. Allah sebetulnya berhak untuk menghakimi dosa gerejanya dengan murka yang menyala-nyala. Tetapi dalam kemurahannya itu, ia justru melimpahkan anugerahnya, bukan penghakiman. Allah membangkitkan di antara mereka yang telah mengalami kejenuhan dan kebekuan rohani, sehingga orang-orang itu bisa setia menyembahnya. Tetapi, saudara, mengapa Allah melakukan seperti itu? Mengapa ia bahkan mengizinkan manusia bersikap seperti itu, yaitu mengalami kebekuan atau kelesuan rohani? Jawabannya, melalui semuanya ini, Allah bermaksud menyatakan kemuliaan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal secara luar biasa. Allah telah berencana untuk memuliakan dirinya sendiri sejak kekekalan. Ya, untuk memuliakan setiap pribadi dari Allah Trinitas, dialah yang merencanakan melalui karyanya untuk memuliakan putra tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam putranya inilah untuk memuliakan Bapa. Yohanes 13 ayat 31 dan 32. Dialah yang merencanakan bahwa putranya itu akan dimuliakan dan memuliakan Bapa melalui apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, demikian kata-kata Edwards. Jadi karena Allah memang berencana memuliakan dirinya, yaitu Allah Tritunggal, Allah Trinitas, maka ia menganugerahkan kebangunan rohani yang salah satu hasilnya adalah sebuah sukacita yang kudus dalam hati orang-orang yang berdosa, yang tadinya melempem itu. Sehingga mereka memuji keindahan ilahi yang sebelumnya mereka hina. Jadi, ibadah yang keluar dari hasil karya kebangunan rohani oleh Roh Kudus ini bukanlah sekedar sebuah kewajiban rohani yang bisa kita lakukan dengan sikap dingin, melainkan inilah puncak kepuasan hidup manusia. Ya, ibadah
yang lahir dari hati yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itulah puncak kepuasan hidup manusia. Karena Allah dimuliakan, paling dimuliakan di dalam diri kita atau melalui kita ketika kita berada dalam kondisi paling dipuaskan olehnya. Itulah sebabnya Allah sangat berkenan, bahkan sangat menghendaki keindahannya itu dikenali oleh manusia. Dan puncak keindahan Allah terlihat dalam karya keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Di saat Ia yang Maha Suci menunjukkan kasih-Nya, sembari tanpa menodai kekudusannya, malah untuk menyatakan kekudusannya itu, sehingga keadilannya ditegakkan. Jadi dengan demikian, sebenarnya memuliakan Allah itu sama sekali tidak ada pertentangan atau bertolak belakang dengan jikalau kita mencari kebahagiaan kita. Kebahagiaan tertinggi kita dapatkan dan hanya bisa kita dapatkan di dalam memuliakan Allah. Ya, waktu kita memuliakan Allah, disitulah kita mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Dalam salah satu khotbahnya, Edwards mengatakan seperti ini. Allah adalah kebijakan tertinggi bagi makhluk rasional ciptaannya, dan menikmati Dia merupakan satu-satunya kebahagiaan yang melaluinya jiwa kita dapat dipuaskan. Ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, atau para sahabat itu hanyalah bayangan atau pelengkap. Sebaliknya, menikmati Allah merupakan substansinya. Semuanya itu sekedar pancaran cahaya, sedangkan Allah sendiri sebagai mataharinya. Semuanya itu sekedar putaran arus, sedangkan Allah sendiri adalah lautannya. Ya, akhir dari kutipan. Pemahaman bahwa Allah adalah sumber sekaligus tujuan dari kebangunan rohani adalah hal yang sangat penting bagi kita saat ini, di masa kita. Salah satu dampak sekularisme gereja adalah adanya konsep duniawi yang kuat yang telah merasuki cara berpikir kita tentang gereja dan ibadah di dalam gereja. Seringkali kebangunan dikaitkan dengan pertambahan jumlah pengunjung gereja atau secara pribadi lancarnya urusan kita atau kesuksesan hidup anak-anak kita, atau stabilnya kunjungan ke gereja. Edwards mengingatkan kita bahwa kebangunan rohani itu terjadi, poin paling utamanya adalah mengenyahkan, menyingkirkan kejenuhan spiritual kita, yang biasanya terjadi karena kita terlalu banyak perhatian kita kepada manusia, keberadaan manusia, atau kepada pencapaian manusia. Sebaliknya kita seharusnya menghasilkan cara pandang yang berpusatkan kepada Allah dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Ini poin yang kedua. Poin ketiga, sarana dari kita memuliakan Allah, yaitu melihat kemuliaan Allah, menikmati kemuliaan Allah, sarananya yang paling utama adalah khotbah yang menggugah hati dan doa yang tekun. Menarik sekali karena Jonathan Edwards sendiri pada masanya kadangkala dianggap oleh sebagian orang sebagai pengkhotbah yang kaku. Memang menurut kesaksian orang-orang pada zamannya, ia biasa membacakan khotbahnya yang ditulis dalam bentuk naskah. Dan ia juga hanya menggunakan sedikit bahasa tubuh. Tetapi Edwards yakin bahwa kuasa khotbah yang disampaikan adalah dari Allah kalau sang pengkhotbah menyampaikan dengan kesungguhan hati. Pernah ada seseorang yang bertanya pada masa itu, seseorang yang meragukan, bertanya-tanya apakah Edwards ini sebetulnya seorang pengkhotbah yang fasih atau bukan. Lalu dia mendapatkan jawaban dari seorang jemaat yang rutin mendengarkan khotbah Edwards. Demikian perkataan orang itu, jemaat itu. Dia berkata seperti ini, ia, yaitu Edwards, tidak menggunakan variasi suara yang dibuat-buat ataupun berbagai penekanan lainnya. Ia kurang berani menggunakan gerakan tubuh atau bahkan untuk sekedar bergerak.
Dia tidak berusaha dengan kefasihan bahasanya atau keindahan ungkapan kata-katanya untuk memuaskan selera ataupun menawan pikiran seseorang. Namun, kalau yang Anda maksud sebagai fasih, itu adalah kuasa untuk menyampaikan suatu kebenaran yang penting kepada pendengar dengan argumentasi yang berbobot dan dengan penuh kesungguhan, sehingga seluruh perasaan sang pembicara sendiri ikut terlibat dalam setiap bagian konsep serta penyampaiannya sedemikian rupa sampai menjadikan seluruh hadirin terpaku dari awal sampai akhir dan menciptakan kesan yang tidak terlupakan. Maka sesungguhnya Edwards adalah orang terfasih yang pernah saya kenal. Akhir dari kutipan. Edwards sendiri suka mengilustrasikan dirinya sebagai pengkhotbah. Dia ibaratkan dirinya itu seperti seorang ayah yang rumahnya kebakaran. Dan di dalam rumahnya ada anak-anaknya yang masih tertinggal. Dan mungkin belum tahu kalau rumah mereka kebakaran. Maka dia seperti seorang ayah yang berteriak sungguh-sungguh agar anaknya yang masih di dalam segera keluar karena rumah yang terbakar itu. Manusia berdosa di dunia ini sering tidak sadar bahwa api neraka sedang menunggu mereka. Itulah sebabnya kita perlu memproklamasikan Injil dengan tekun dan dengan berani. Tetapi selain khotbah, saudara, Edwards berkata, sarana penting lain dari kebangunan rohani adalah doa bersama yang dinaikkan dengan tekun. Dia sangat concern pada kehidupan berdoanya. Pada tahun 1746, ia menerbitkan sebuah buku yang isinya mengajak pembacanya untuk ayo kita berkumpul berdoa bersama. Judul bukunya panjang, saudara ya. Saya bacakan judulnya. Ini sebuah judul buku, tetapi langsung saya terjemahkan saja ya. Sebuah usaha rendah hati untuk mempromosikan kesepakatan bersama yang nyata dan kesatuan yang bisa dilihat dari umat Allah dalam doa luar biasa demi kebangunan rohani. Ya, jadi isi bukunya adalah ajakan dengan rendah hati mengajak jemaat, ayo kita sepakat bersama dengan nyata dan bersatu yang bisa dilihat. Umat Allah berkumpul dalam doa luar biasa demi kebangunan rohani. Nah, saudara, apa yang terjadi pada masa kehidupan Edwards? Apa yang terjadi kemudian? Sejak itu terjadilah gerakan konser doa di seluruh Amerika, sehingga terjadi kebangunan rohani di sana, yang kemudian diikuti dengan meledaknya pelayanan misi ke seluruh dunia. Dan tentu saja efeknya, ya gelombangnya itu sampai ke daratan Cina, dan juga sampai ke Indonesia. Jadi saudara, inilah 3 poin pertama dari teologi Jonathan Edwards tentang bagaimana kita mengatasi, melawan kejenuhan rohani. Mari saudara, kita sungguh-sungguh menikmati Allah, melihat kemuliaan Allah di dalam firman Tuhan. Mari kita mencari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh agar kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hati kita. Dan yang kedua, mari kita menjadi orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh demi kebangunan rohani pribadi kita, demi kebangunan rohani di gereja kita, demi kebangunan rohani di kota kita, dan demi kebangunan rohani di Indonesia, bahkan Asia dan seluruh dunia. Saat ini gereja-gereja di barat banyak mengalami kemerosotan. Tetapi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang tidak terduga, justru sedang terjadi kebangunan rohani. Allah tetap bekerja, saudara, bukan Allah itu diam. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ikut ambil bagian dalam kebangunan rohani? Apakah kita merindukan kebangunan rohani itu juga terjadi dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan gereja Tuhan, di gereja lokal kita? Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, Engkau yang mengetahui apakah kami saat ini, di beberapa waktu belakangan ini,
mengalami kejenuhan rohani atau tidak. Kami bersyukur kalau di antara kami ada yang sedang bersemangat mengikut Tuhan, sedang rindu bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. Tapi kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kejenuhan rohani, kami merasa kosong ketika datang kebaktian, selesai kebaktian, atau ada rasa semangat sebentar, dan kemudian semangat itu kembali menurun. Tuhan, tolonglah kami. Bangunkan jiwa kami yang lesu ya Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan, untuk boleh punya gairah kembali, gairah akan kemuliaan Allah, melihat keindahan Tuhan, dan kemudian memproklamasikan melalui kehidupan kami yang baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi yang nyata, menjadi seperti cermin yang jernih, memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dengarlah doa kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan di bagian kedua dari Jonathan Edwards ini.